Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Sayukriyah dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A. Saya akan menjelaskan cost benefit analysis untuk proyek sistem pendukung keputusan dalam performa skill research karyawan pada CV Mitra Jaya Mandiri Palembang, yaitu rincian biaya pengembangan sistem. Yang pertama, hardware dengan 10.500.000, software 7 juta, dan keperluan lainnya yaitu 15 juta. Lalu untuk pemeliharaan atau biaya operasi pada tahun pertama 2 juta, tahun kedua 3 juta, dan tahun ketiga 4 juta. Maka total biaya untuk tahun ke-0 yaitu 32.500.000. Untuk rincian manfaat, terdapat dua manfaat, yaitu manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Untuk manfaat wujud, total wujud untuk tahun pertama yaitu 2.500.000, total wujud tahun kedua yaitu 3.500.000, dan tahun ketiga yaitu 4.500.000. Untuk manfaat tak wujud, total tak wujudnya untuk tahun pertama 8 juta, untuk tahun kedua 11 juta, dan untuk tahun ketiga 16 juta. Maka total manfaatnya pada tahun pertama 10 juta, dan tahun kedua 14.500.000, lalu tahun ketiga 20.500.000. Untuk proses atau selisih total manfaat dan total biaya, pada tahun pertama 8 juta, lalu tahun keduanya 11.500.000, dan tahun ketiganya 16.500.000. Selanjutnya, analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu 32.500.000. Dikurang dengan proses pada tahun pertama yaitu 8 juta, maka sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 24.500.000. Lalu dikurang dengan proses pada tahun kedua yaitu 11.500.000, maka sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 13 juta. Di sini kita akan mencari sisa, maka sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 13 juta dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 24.500.000, lalu dikali dengan 1 tahun, maka hasilnya yaitu 0,53 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,53 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,53 tahun, yang dimana sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Selanjutnya, untuk analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, presentasi manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 yaitu 32.500.000 ditambah dengan biaya perawatan sistem tahun pertama yaitu 2 juta ditambah dengan biaya perawatan sistem tahun kedua yaitu 3 juta dan biaya perawatan sistem tahun ketiga yaitu 4 juta. Maka total biayanya yaitu 41.500.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah total manfaat pada tahun pertama yaitu 10 juta ditambah dengan total manfaat pada tahun kedua yaitu 14.500.000 ditambah dengan total manfaat pada tahun ketiga yaitu 20.500.000. Maka total manfaatnya yaitu 45 juta. Untuk rumusan ROI-nya adalah ROI sama dengan total manfaat dikurang dengan total biaya lalu dibagi dengan total biaya lalu dikali 100%, yaitu 45 juta dikurang 41.500.000 lalu dibagi 41.500.000 dikali dengan 100%, maka hasilnya 8,43%. Artinya sistem memberi keuntungan tahun ketiga sebesar 8,43 sehingga sistem layak digunakan. Yang ketiga, analisa net present value atau NPV. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, perhitungan nilainya dengan bunga diskonto 10% per tahun, maka NVP sama dengan
min 32.500.000 ditambah dengan 8 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 1, lalu ditambah 11.500.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 2, lalu ditambah 16.500.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 3. Maka nilai NPV-nya adalah 2.714.718. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah berjumlah 2.714.718 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya, metode Internal Rate Return atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proset yang didiskonkan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 10%, maka NPV 1-nya adalah 2.714,718, yaitu nilai NPV-nya positif. I2-nya adalah 15%, maka NPV sama dengan min 32.500.000 ditambah 8 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 11.500.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah dengan 16.500.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Maka NPV 2-nya yaitu min 6.017,234, yaitu nilai NPV-nya negatif. Untuk mencari IRR-nya yaitu 10% ditambah 15% dikurang 10% lalu dikali dengan 2.714,718 lalu dibagi dengan NPV 1 dikurang NPV 2, yaitu IRR sama dengan 10% ditambah 5% lalu dikali dengan 2.714,718 dibagi dengan 2.714.718 dikurang min 6.017,234, maka IRR-nya sama dengan 10% ditambah 1.353,359% dibagi dengan 8.731,952. IRR-nya adalah 10% ditambah 0,15%, maka hasilnya adalah 10,15%. IRR-nya adalah 10,15%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,15% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.